Pasar Surabaya itu dipenuhi pedagang dan pembeli, suara tawar-menawar yang riuh. Di tengah keramaian, seorang pemuda tampak berjalan perlahan sambil mengamati sekeliling. Namanya Sugi, berusia 22 tahun, tampak biasa namun gerakannya memancarkan ketenangan dan kekuatan yang sulit dijelaskan. Orang-orang di pasar mulai mengenalnya sebagai pemuda yang pendiam, tapi selalu menolong siapa saja yang tertindas. Di sudut pasar, seorang nenek penjual rujak sedang menimbang buahnya ketika terdengar suara tawa kasar. Sekelompok preman, dipimpin Orton, muncul menghampiri nenek itu. Orton, pria bertubuh besar dan wajah bengis, melengking memaksa nenek memberikan sebagian dagangannya. "Serahkan semua uangmu, nenek. Kalau tidak, kau akan menyesal," teriaknya. Para preman lainnya tertawa seram, mengelilingi nenek yang gemetar ketakutan. Sugi berhenti beberapa langkah dari kejadian itu. Matanya menyipit saat melihat ketidakadilan yang terang-terangan. Suasana pasar seketika menjadi tegang, orang-orang menahan napas, takut ikut campur. Tanpa suara, Sugi melangkah maju, menarik perhatian Orton. "Hentikan, lepaskan nenek itu." Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Orton menoleh, tertawa sinis melihat pemuda itu berdiri di hadapannya. "Kau pikir bisa menghentikan kami, anak muda? Lihatlah siapa yang bicara padaku." Orton menunjuk ke tubuh Sugi, sambil tersenyum penuh ancaman. Para preman menyiapkan diri untuk menyerang. Sugi tidak mundur, ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya fokus pada gerakan musuh. Dengan kecepatan yang tak terduga, ia menendang salah satu preman yang mencoba maju. Tubuh preman itu terpental dan menghantam tumpukan keranjang buah. Keributan kecil meledak, menarik perhatian lebih banyak orang di pasar. Para preman yang lain mulai menyerbu. Sugi menghindar dengan gerakan lincah, setiap langkahnya memantul dari permukaan kios dan karung dagangan. Gerakannya terlihat seperti tarian yang mematikan, satu pukulan menghantam lengan preman, satu tendangan menjatuhkan tongkil buah, dan satu gerakan menghempaskan pedang kayu mainan yang diambil dari kios mainan anak-anak. Orton mulai merasa kesal, "Hanya satu orang melawan 10 kita, dan kau masih berani lawan aku," teriaknya sambil menurunkan tubuhnya untuk menyerang Sugi secara langsung. Sugi menatapnya, jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini tentang membela yang lemah dan menunjukkan keberanian. Warga pasar menepi, beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka, sementara nenek penjual rujak menutup mulutnya, terkejut tapi lega. Sugi dan Orton saling menatap, udara di antara mereka seakan membeku. Pertarungan yang menentukan kini siap dimulai, dan semua orang tahu, pagi itu di pasar Surabaya akan menjadi saksi sebuah legenda baru. Kerumunan di pasar mulai berjarak, memberi ruang bagi pertarungan yang akan segera terjadi. Sugi mengatur napasnya, mata fokus pada setiap gerakan Orton dan anak buahnya. Orton tersenyum licik, melompat maju dan menyerang dengan tinju keras ke arah Sugi. Tapi Sugi menghindar dengan gerakan memutar tubuh yang gesit, hampir seperti bayangan yang menari di antara keranjang buah dan pedagang yang panik. Preman pertama mencoba menjerat Sugi dengan rantai besi, tapi tangannya dihentikan dengan satu ayunan tangan Sugi yang begitu cepat. Tubuh preman itu terjungkal, menabrak gerobak sayur hingga pecah berserakan. Warga pasar menahan napas melihat gerakan Sugi yang lincah dan mematikan, seakan setiap serangannya sudah dihitung dengan presisi sempurna. Orton mulai naik pitam. "Bodoh, kalian lihat ini. Satu orang melawan kita semua dan dia seperti monster," teriaknya. Ia menyerang lebih agresif, menggunakan tenaga penuh dalam setiap pukulan. Namun, Sugi memanfaatkan momentum gerakan. Lawan, menangkis, dan menendang kaki Orton hingga hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Para preman lainnya mencoba menyerang dari belakang. Sugi menoleh sejenak, matanya berkilat, lalu melompat ke samping kios rujak, memanfaatkan keranjang buah sebagai penghalang. Sekali sentuhan, satu preman tersungkur ke lantai, aroma pedas dari cabai dan buah yang hancur bercampur, menambah kekacauan di pasar. Orton melihat anak buahnya jatuh satu persatu, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia memanggil semua preman untuk menyerang sekaligus. "Sekarang, hajar dia," teriaknya. Sugi menarik napas dalam, menyadari serangan berikutnya akan lebih brutal dan berbahaya. Ia harus bergerak cepat atau kalah jumlah akan menghancurkannya. Dengan kecerdikan, Sugi memanfaatkan lingkungan sekitarnya, ia memanjat kios rendah, memutar di tiang besi, dan melempar keranjang buah untuk menjatuhkan preman yang menyerangnya.
Setiap gerakan terlihat seperti kombinasi bela diri dan ilmu sakti, membuat kerumunan warga terpesona sekaligus ketakutan. Orton menyerang Sugi secara langsung, melepaskan pukulan bertubi-tubi, mencoba menumbangkan pemuda itu. Sugi menangkis dengan siku dan tangan, namun sebuah pukulan mengenai bahunya, meninggalkan luka memerah. Ia merasakan sakit, tapi tatapannya tidak goyah. Ia sadar, pertarungan ini tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang keberanian untuk membela yang lemah. Di tengah hiruk-pikuk itu, nenek penjual rujak berdiri di sisi, matanya berkaca-kaca. Ia menyaksikan Sugi, pemuda yang sebelumnya asing baginya, melawan kejahatan dengan keberanian luar biasa. Pasar Surabaya, yang sebelumnya ramai dengan tawar-menawar, kini menjadi medan legenda, tempat di mana keberanian seorang pemuda mulai menaklukkan ketakutan semua orang. Orton menarik napas panjang, wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia menyadari, kekerasan fisik saja tidak cukup untuk menundukkan Sugi. Dengan cepat, ia mulai menyusun strategi baru. Kita pakai trik kotor, jangan beri dia kesempatan bergerak bebas. Teriaknya kepada anak buahnya. Para preman mulai menyebar, menutup jalur Sugi dari semua arah. Sugi mengamati perubahan gerakan Orton. Matanya menajam, mencermati setiap langkah lawan. Ia menyadari, ini bukan hanya pertarungan fisik, Orton mulai menggunakan lingkungan pasar sebagai senjata. Beberapa preman menyiram minyak di lantai, membuat area menjadi licin, sementara yang lain melempar benda tajam dari kios di dekatnya. Seorang preman mencoba menyerang dari belakang dengan batang kayu. Sugi membalik tubuhnya dengan gerakan cepat, menghindar sambil menendang batang kayu itu ke arah preman lain. Suara benturan dan teriakan memenuhi pasar. Orang-orang mundur, beberapa menutupi wajah mereka, takut terserang. Aroma buah, sayur, dan minyak panas bercampur menjadi kekacauan yang menegangkan. Orton tertawa seram melihat Sugi harus menghindar dari serangan-serangan licik itu. Kau pikir bisa menang di sini? Lihat kau, anak muda, kau tak bisa mengalahkan kita dengan hanya ilmu bela diri konyolmu. Teriaknya. Namun, Sugi tetap tenang, matanya berkilat dengan tekad. Ia tahu, siapapun yang menindas yang lemah, tidak akan menang selamanya. Sugi mulai memanfaatkan kecerdasannya. Ia melompat ke atas gerobak sayur, menendang keranjang buah ke arah preman yang menyerangnya, membuat mereka terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Satu persatu preman jatuh atau terhentak keras oleh benda-benda di sekitar. Gerakannya kini terlihat seperti tarian berbahaya yang mematikan, mengubah pasar menjadi arena pertarungan yang kacau namun teratur bagi Sugi. Orton mulai panik. Strategi liciknya gagal menghadapi kecerdikan Sugi. Ia mencoba menyerang langsung lagi, menurunkan tubuhnya dengan kekuatan penuh. Sugi menyambut serangan itu dengan pukulan dan tendangan yang penuh perhitungan. Tubuh Orton terhuyung, sementara beberapa preman lain mulai mundur, ragu-ragu menghadapi pemuda sakti itu. Nenek penjual rujak menatap dari jauh, jantungnya berdebar. Ia menyadari, jika Sugi kalah, pasarnya akan kembali dalam cengkeraman preman. Tapi melihat ketenangan dan keberanian Sugi, hatinya tergerak, dan ia menunduk sambil berbisik doa agar pemuda itu selamat. Warga pasar mulai berdesak-desakan, ada yang merekam, ada yang hanya menonton dengan napas tertahan. Sugi tersenyum tipis dalam hati, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar melawan satu orang atau 10 preman, tapi melawan ketidakadilan yang lama mengakar di pasar. Ia menarik napas dalam, bersiap menghadapi serangan berikutnya, sementara Orton menatapnya dengan amarah yang hampir meledak. Pagi itu, legenda di pasar Surabaya terus menapaki babak berikutnya. Saat Sugi mundur sejenak dari serangan Orton, matanya menatap jauh ke arah pasar yang kacau. Tubuhnya mulai terasa lelah, namun tekadnya tetap membara. Ia menutup mata sejenak, membiarkan ingatan masa lalunya muncul, menguatkan hatinya. Dahulu, di pinggiran Surabaya Utara, ia belajar ilmu sakti dari seorang kakek tua yang dikenal sebagai Jawara Pasar. Kakek itu mengajarkan Sugi bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot atau pukulan cepat, tapi keberanian dan strategi. Anak muda, jangan lawan musuh hanya dengan tenaga. Gunakan akal, gunakan lingkunganmu, dan lindungi yang lemah. Itu kekuatan sejati, ucap sang guru sambil menepuk pundak Sugi. Ingatan itu membuat Sugi tersenyum tipis. Sugi menatap Orton yang kini mengumpulkan seluruh preman untuk serangan gabungan. Ia memahami pola mereka, mulai merancang strategi di kepalanya. Tanpa mereka sadari, Sugi memanfaatkan setiap elemen di pasar, gerobak, keranjang buah,
karung sayur, bahkan pedagang yang panik sebagai alat untuk memancing dan menyesatkan lawan. Dengan gerakan secepat kilat, Sugi memutar di atas tiang besi kecil, melompat ke gerobak sayur, dan menendang keranjang berisi cabai yang jatuh tepat ke arah dua preman yang menyerangnya. Mereka terhuyung, terjatuh, dan mendorong satu sama lain hingga menabrak kios di sekitarnya. Pasar kini bising bukan hanya dengan teriakan, tapi juga bunyi tumbukan dan pecahan buah. Orton mulai panik, strateginya gagal menghadapi kecerdikan Sugi. Ia mencoba menghentikan pemuda itu dengan melompat menyerang dari jarak dekat. Namun Sugi menunduk, memutar tubuh, dan menggunakan tendangan berputar yang menumbangkan Orton beberapa langkah ke belakang. Mata Orton menyipit, marah sekaligus kagum pada kemampuan Sugi. Warga pasar mulai memberi jarak lebih lebar, beberapa tetap merekam dengan ponsel mereka. Mereka menyadari bahwa Sugi bukan pemuda biasa, ia seakan menari dengan maut, setiap gerakannya memanfaatkan lingkungan pasar dengan sempurna. Beberapa pedagang mulai berbisik, menyebutnya jawara baru pasar Surabaya. Sugi menghirup udara panjang, mengatur napasnya. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang melindungi nenek penjual rujak dan semua yang tak berdaya. Ia menguatkan tekadnya, mengingat setiap ajaran gurunya, gunakan lingkungan, gunakan akal, dan jangan biarkan ketidakadilan menang. Di sudut pasar, Orton menatap Sugi dengan amarah memuncak, namun mulai merasakan ketakutan. Anak buahnya banyak yang jatuh atau mundur. Pasar yang sebelumnya penuh ketegangan kini seolah menahan napas, menunggu siapa yang akan bergerak selanjutnya. Sugi menarik kaki dari gerobak, bersiap menghadapi babak puncak dari pertarungan ini. Orton menatap Sugi dengan amarah yang membara. Ia sadar, pertarungan ini akan menentukan siapa yang menguasai pasar. Cukup main-main, kali ini aku yang menang, teriaknya sambil melompat maju, menyerang Sugi dengan tenaga penuh, pukulan dan tendangan menghujani pemuda itu secara bertubi-tubi. Sugi menangkis serangan Orton dengan gerakan cepat, memutar tubuh dan mengubah arah pukulan lawan. Setiap kontak membuat lantai pasar bergetar, gerobak dan keranjang buah terhempas ke sana kemari. Sugi merasakan sakit dari beberapa pukulan yang mengenai bahunya, namun wajahnya tetap tenang, matanya penuh tekad. Preman yang tersisa mencoba menyerang dari sisi lain, namun Sugi dengan cepat menendang keranjang buah ke arah mereka, membuat mereka terpental. Sugi melompat ke atas tiang kios, lalu berputar, mendarat tepat di antara dua preman yang lain. Dengan satu pukulan tepat, keduanya terjatuh, terpental hingga menabrak meja pedagang. Orton terhuyung. Tubuhnya besar, tapi Sugi yang lincah dan cerdik berhasil membuatnya kehilangan keseimbangan beberapa kali. Orton mencoba mengumpulkan tenaga untuk serangan pamungkas, namun setiap gerakan Sugi sudah terhitung. Ia menggunakan ilmu sakti yang dipadukan dengan lingkungan pasar, tiang, gerobak, bahkan tong sampah menjadi alat serangan dan pertahanan. Dalam sekejap, Sugi menendang batu bata kecil dari lantai, memantulkannya ke arah Orton. Pukulan itu mengenai pundak Orton dengan keras. Orton berteriak kesakitan, tapi tidak mundur. Ia mengamuk, melancarkan serangan terakhir yang brutal, tapi Sugi berhasil menangkap tangan Orton, memutar tubuhnya, dan menjatuhkannya ke tanah dengan tenaga penuh. Orton tersungkur di depan kios rujak, napasnya tersengal-sengal. Anak buahnya yang tersisa melihat pemimpin mereka tumbang, ketakutan mulai merayapi mereka. Beberapa berlari keluar pasar, sementara yang lain terdiam, tak berani mendekat. Pasar menjadi hening seketika, hanya terdengar napas Sugi yang teratur dan suara orang-orang yang menahan napas. Nenek penjual rujak berdiri gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat perlahan, memberikan senyuman lega pada Sugi. "Terima kasih, Nak, kau telah menyelamatkan pasar dan kami semua," ucapnya dengan suara serak. Sugi hanya tersenyum tipis, menunduk hormat. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa keberanian bukan untuk dipuji, melainkan untuk membela yang lemah. Warga pasar perlahan mulai bersorak, beberapa menepuk tangan, namun tetap menjaga jarak. Mereka menyadari, apa yang baru saja terjadi adalah legenda hidup, pemuda biasa dengan keberanian dan ilmu sakti yang mampu menundukkan preman yang menindas. Sugi menatap Orton yang masih tergeletak, lalu menatap seluruh pasar, mengetahui bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai, namun hari itu, kebenaran telah menang. Pasar yang sebelumnya penuh ketegangan kini perlahan kembali tenang. Aroma buah segar, sayur, dan rujak mulai kembali menyebar, meski masih bercampur dengan debu dan reruntuhan keranjang yang berserakan.
Pedagang dan pembeli menatap Sugi dengan kagum, menyadari bahwa pemuda itu bukan sekadar pengunjung pasar biasa, melainkan penyelamat mereka. Nenek penjual rujak berdiri di depan kiosnya, tersenyum lega sambil menyeka air mata. Ia perlahan menata kembali dagangannya yang berserakan. "Terima kasih, Nak, karena berani melawan kejahatan dan melindungi kami," ucapnya dengan suara bergetar. Sugi hanya menunduk, rendah hati, menyadari bahwa pujian bukanlah tujuan, melainkan keberanian untuk membela yang lemah. Orton yang tersungkur kini diikat oleh beberapa warga yang cukup berani. Tubuhnya besar dan menakutkan, namun kini tak berdaya. Anak buahnya yang tersisa kabur, meninggalkan pemimpin mereka yang kalah. Pasar yang tadinya menjadi sarang ketakutan kini terasa aman untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Sugi berkeliling pasar, memastikan tidak ada lagi preman yang menimbulkan masalah. Ia menepuk pundak beberapa pedagang yang gemetar ketakutan dan mengatur agar barang-barang yang rusak bisa segera ditata kembali. Warga pasar mulai tersenyum, merasa lega dan aman. Keberadaan Sugi memberi mereka harapan baru. Seorang pedagang muda mendekat, ragu-ragu, dan bertanya apakah Sugi bisa mengajarkan ilmu bela diri kepadanya. Sugi tersenyum tipis. "Ilmu bela diri bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi diri dan orang lain. Jika kau siap, aku bisa ajarkan," ucapnya. Wajah pedagang itu langsung berseri, merasa terinspirasi. Suasana pasar kini berubah menjadi lebih hidup. Pedagang mulai berjualan dengan lebih bersemangat, pembeli mulai tawar-menawar dengan riang, dan suara tawa perlahan menggantikan ketegangan. Sugi berdiri di sudut pasar, memperhatikan semua itu dengan senyum puas. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi untuk saat ini, kebenaran telah menang. Beberapa warga mengambil kesempatan untuk membersihkan puing-puing yang berserakan, sementara anak-anak menatap Sugi dengan mata berbinar. Mereka melihatnya sebagai pahlawan, contoh bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, tidak peduli seberapa muda atau tampak biasa seseorang itu. Sugi menatap anak-anak itu, merasa bahwa generasi baru harus belajar keberanian dan keadilan sejak dini. Saat matahari mulai condong ke barat, Sugi melangkah perlahan meninggalkan pasar, sosoknya menyatu dengan bayangan sore. Ia tahu akan ada tantangan lain di masa depan, tetapi hari ini, ia telah menegakkan kebenaran dan membela yang lemah. Pasar Surabaya kini kembali aman, dan legenda pemuda sakti yang membela keadilan baru saja dimulai. Pasar Surabaya kini kembali hidup, penuh dengan tawa pedagang dan anak-anak yang berlari-larian. Namun di balik keramaian itu, sosok Sugi tetap berjalan perlahan, matanya memantau setiap sudut. Ia ingin memastikan bahwa keamanan dan kedamaian yang baru saja ditegakkan tetap terjaga. Setiap langkahnya diikuti pandangan penuh rasa kagum dari warga yang kini menatapnya sebagai pahlawan. Beberapa pedagang muda mendekat, meminta Sugi untuk mengajarkan ilmu bela diri yang selama ini ia gunakan. Sugi tersenyum, mengingat kata-kata gurunya dahulu. Ia mulai mengajarkan cara mempertahankan diri, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi diri dan orang lain. Anak-anak dan remaja mulai belajar darinya, penuh semangat, seolah pasar itu berubah menjadi sekolah keberanian dan keadilan. Nenek penjual rujak berdiri di kiosnya, menatap Sugi dengan penuh rasa terima kasih. "Kau bukan hanya menyelamatkan rujakku, Nak, tapi juga hati kami semua," katanya. Sugi mengangguk, memahami bahwa keberanian yang ditunjukkannya telah menanamkan harapan baru di setiap hati yang pernah takut. Orton, yang kini ditangkap pihak berwenang, dibawa pergi oleh polisi. Anak buahnya yang tersisa mulai sadar dan meninggalkan jalan kriminal, beberapa bahkan berterima kasih secara diam-diam kepada Sugi karena telah menunjukkan kekuatan keberanian dan keadilan. Pasar, yang sebelumnya menjadi sarang ketakutan, kini menjadi simbol keamanan dan persatuan. Sugi berdiri di sudut pasar, memandangi kerumunan yang kini ramai tetapi damai. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah sakti atau pukulan, tetapi keberanian untuk membela yang lemah dan menunjukkan bahwa keadilan selalu bisa menang. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang selama ini jarang ia rasakan. Beberapa pedagang mulai menata ulang kios yang rusak, saling membantu satu sama lain. Sugi tersenyum melihat hal itu, perjuangannya tidak hanya mengalahkan Orton, tapi juga membangkitkan solidaritas dan rasa saling peduli di antara warga pasar. Ia tahu, itulah warisan kebaikan yang paling berharga yang bisa ia tinggalkan. Anak-anak menatap Sugi dengan mata berbinar, berharap suatu hari mereka bisa menjadi seberani pemuda itu. Sugi menunduk, tersenyum tipis,
dan berkata dalam hati bahwa keberanian dan keadilan adalah pelajaran yang harus dijalani. Setiap hari, bukan hanya saat pertarungan besar terjadi, pasar Surabaya kini bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga saksi dari lahirnya legenda baru. Saat matahari terbenam di ufuk barat, Sugi melangkah pergi. Bayangannya memanjang di jalan pasar. Ia tahu tantangan lain akan datang, tetapi hati dan pikirannya telah siap. Legenda Sugi sebagai pemuda sakti Surabaya yang membela yang lemah telah resmi dimulai, dan kisahnya akan dikenang oleh setiap orang yang pernah menyaksikan keberaniannya.